Shalom. Bagaimana kabarnya? Hidup sehat, tetap semangat, diberkati Tuhan. Haleluya, amin. Berikan kemuliaan sorak-sorai. Kita satukan hati kita. Kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Apabila pada pagi hari ini ya Bapa, kami bersama-sama beribadah. Kami bersama-sama sehati, sepikiran, segairah ya Tuhan, untuk memuji, memuliakan nama-Mu, menyanjung kebesaran-Mu, bersyukur atas segala kemurahan berkat yang telah Kau berikan atas setiap kami. Terima kasih Bapa, ampuni Tuhan segala dosa pelanggaran yang telah kami perbuat. Layakan kami di hadapan
Kini saatnya Tuhan kami bersorak-sorai lebih lagi memuliakan meninggikan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah bersorak-sorai sukacita, sama-sama katakan Amin. Amin. Mari kita angkat pujian karena sanggup. Ada sukacita ya Bapak Ibu Saudara terkasih. Kita angkat pujian dengan penuh semangat dan sukacita. Mari kita kasih ada semangat, Amin. sukacita, amin. Kita naikkan pujian, Kaulah kuatku.
saksi, waktu kami berikan. Tidak ada ya. Baiklah, mari kita siapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita angkat satu pujian, hanya satu kerinduan. Bapa, kami mau duduk diam Tuhan. Siapkan hati kami dengan sungguh-sungguh Tuhan. Kami mau seperti Maria yang duduk diam di bawah kaki-Mu, mendengarkan segala perkataan kebenaran firman. Biarlah hati kami benar-benar menjadi tanah yang subur, sehingga firman yang kami dengar
kesempatan yang Kau berikan kepada setiap kami, anak-anak-Mu Bapa. Makasih. Kami ada sampai hari ini sebagaimana kami ada, semua karena kemurahan-Mu Bapa. Amin. Kau berikan kesempatan kepada setiap kami, supaya kami dalam sisa hidup ini untuk berfokus mencari perkenanan akan Tuhan. Amin. Tolong setiap kami sudah memuji, menyembah, memuliakan Engkau mendengarkan kami, dan itu kami percaya Bapa. Dan saat ini, saat firman-Mu, perkataan-Mu disampaikan, sabda-Mu dibagikan, kami mau duduk diam, kami mau sungguh-sungguh serius mendengar untuk mengerti dan melakukannya di dalam hidup kami. Tutup bungkus anak-Mu, tutup bungkus semua jemaat-Mu, biar Roh-Mu membimbing setiap kami supaya kami mengerti kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap belajar sama-sama berkata Amin. Amin. Shalom. Silakan duduk. Menunjukkan tema pembahasan kita hari ini sama seperti lagu yang barusan kita nyanyikan tentang pertandingan iman, ya. Kalau kita masih bisa hidup, masih bernafas, masih bisa beraktivitas, ada kesempatan yang Tuhan berikan supaya kita bisa menyelesaikan pertandingan iman kita. Beberapa kali saya hadir di sini, saya membagikan firman tentang pertandingan, tentang perlombaan, ya, tentang mahkota, dan saya percaya setiap saya hadir, saya banyak berubah, Bapak Ibu. Saya banyak berubah, saya banyak belajar, saya banyak mengerti yang Tuhan kehendaki, saya berubah dan saya bagikan. Semoga Bapak Ibu sungguh-sungguh bisa belajar, bisa menangkapnya, ya. Ya, oke, kita serius. Jadi begini, di suatu kesempatan ketika Yesus mengajar, Yesus berkata begini, jika anak manusia itu datang kembali, adakah dia mendapati iman di bumi? Bapak Ibu Saudara sekalian, perkataan Yesus ini menyiratkan bahwa begitu sulit didapati seorang yang beriman. Tentu iman yang di sini bukan sekedar iman pengakuan saja. Pengakuan artinya bukan sekedar iman yang keluar dari ucapan, bukan sebagai iman yang dari aktivitas nalar, pikiran. Oh, aku percaya ada. Kenapa? Karena Alkitab berkata demikian. Karena pendetaku berkata demikian. Tidak. Tetapi iman yang benar di sini yang dikehendaki Tuhan adalah iman yang dihasilkan melalui proses perjuangan untuk mengerti dan melakukan kehendak Tuhan. Itu loh iman. Kita tidak melihat wujud Tuhan, kita tidak melihat berkatnya, kita tidak melihat Roh Kudus yang ada menyertai kita. Tapi bagaimana kita dalam hidup kita ini berproses, ya, melakukan proses di dalam kehidupan itu, dalam perjuangan kita, supaya kita ini mengerti kehendak Tuhan itu apa dan kita bisa melakukannya. Amen. Ya, padahal kita sendiri tentu punya banyak agenda, Bapak Ibu, punya banyak keinginan, ya, banyak kehendak. Nah, jadi melalui perkataan ini, sebenarnya ini kita harus waspada, ya, harus memahami bahwa begitu sulitnya orang itu beriman. Nah, mengapa sih? Mengapa kok sulit sekali orang memiliki iman seperti yang Tuhan kehendaki? Karena untuk memiliki iman yang benar itu, seseorang harus bertanding di dalam pertandingan iman. Nah, ayo kita periksa diri. Sudahkah Bapak, Ibu, dan saudara sekalian dalam hidup ini bertanding dalam pertandingan iman? Sudahkah? Ayo coba kita lihat, kita teliti hidup kita. Mungkin ada orang yang berkata, saya bertanding Pak dengan saingan bisnis saya supaya toko saya ini maju. Loh, orang bisa seperti itu, semua orang pun bisa. Orang yang tak beragama pun juga bisa seperti itu. Tetapi ini bedanya lain, Bapak Ibu, ceritanya lain. Kita bertanding dalam pertandingan iman, ya. Jadi orang itu tidak akan memiliki iman yang benar jikalau dia tidak bertanding dalam pertandingan iman. Kita
kita buka dulu 1 Timotius 6 ayat 12 ya. Kita baca bersama-sama. 1 Timotius 6 ayat 12. Belum ketemu? Oke ya. 1, 2, 3. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah mengikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Bapak Ibu sekalian, coba perhatikan ayat ini. Di dalam ayat ini mengandung 2 perintah. Bertandinglah. Bukan saya harap Anda bertanding, tidak. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Kita menjadi Kristen berapa tahun? Berapa puluh tahun? Sudahlah kita bertanding dalam pertandingan iman. Dan perintah yang berikutnya, rebutlah hidup yang kekal itu. Rebutlah keselamatan itu. Hidup yang kekal itu adalah supaya kita mendapatkan keselamatan. Nah, jadi Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita melihat fakta ya, kita bicara kebenaran itu cirinya, natur dari kebenaran itu selalu sesuai fakta. Coba kita lihat fakta hidup orang-orang Kristen, baik kita sendiri maupun di sekeliling kita. Banyak saya jumpai ada seorang jemaat yang berkata, suaminya berkata begini ketika diajak istrinya ke gereja, diajak ke persekutuan doa ya hari Senin atau Selasa di tempat saya itu begini. Dia berkata, buat apa ke gereja tiap minggu FA? Oh, kamu aja nggak berubah. Istrinya ditunjuk seperti itu. Ya, tentu dan disertai perkataan lainnya. Tapi intinya begitu. Fakta menunjukkan di dalam kehidupan kita, orang Kristen tidak mengalami perubahan. Dan ketika orang Kristen itu tidak mengalami perubahan, itu artinya orang Kristen tidak menjalani pertandingan iman. Orang itu tidak bertanding dalam pertandingan imannya, ya. Mengapa? Banyak sekali, bahkan hampir ya rata-rata orang Kristen ini tidak bertanding dalam pertandingan iman yang benar. Karena orang Kristen telah banyak menerima pengajaran yang salah. Yang di Galatia 1 ayat 6 itu Paulus mengatakan Injil yang lain, yang sebenarnya bukan Injil. Dia memakai ayat-ayat Injil, tetapi diartikan dengan keluar dari konteksnya, menurut atau dengan kehendaknya sendiri, ya, seperti itu. Karena itu kita ini harus belajar dengan benar. Kalau kita menerima yang salah, dan harus saya akui, saya sendiri pun jujur, dulu juga banyak menerima input atau masukan yang salah. Dan ketika kita memasukkan sesuatu yang salah, ajaran yang salah di pikiran kita, Bapak Ibu tahu nggak? Itu menjadi cara berpikir kita. Dan nanti akan kita realisasikan di dalam cara hidup kita. Jadi ketika orang menerima pengajaran yang salah, orang itu tidak akan pernah bertanding dalam pertandingan iman. Pertemuan yang lalu saya bicara apa sih? Nyambung Bapak Ibu tentang penyesatan. Kalau Bapak Ibu lihat, kalau ingat ya, penyesatan itu di mana? Mulai dari pikiran. Semua mulai dari pikiran. Nanti kita akan melihat dengan lebih jelas. Kalau Bapak Ibu mau membuka hati, mau jujur, nah, Bapak Ibu akan mengerti ya. Kenapa orang Kristen itu tidak bertanding dalam pertandingan iman? Karena telah menerima pengajaran yang salah. Salah satunya apa? Kamu menerima Yesus, kamu dibaptis, kamu mengaku Yesus Tuhan adalah juru selamat, kamu selamat. Dan sekali selamat, kamu pasti selamat. Kalau sekali selamat pasti selamat, ya buat apa saya bertanding dalam pertandingan iman? Nah, coba bayangkan, bandingkan ya dengan perkataan dari ayat yang tadi kita baca. Rebutlah hidup yang kekal. Kalau saya menerima Yesus, saya sudah selamat, ada jaminan masuk ke surga.
Kenapa firman Tuhan berkata, rebutlah hidup kekal itu? Nah, jadi kita bisa pahami ya. Dan nanti kita akan lihat beberapa ayat lain yang menunjukkan bahwa itu salah. Coba seandainya Bapak Ibu dan Saudara tidak memahami ayat itulah. Coba bayangkan, kalau hari ini seandainya malam ini kita meninggal ya, baru-baru ini ada terjadi gempa. Berapa detik sudah begitu banyak yang meninggal. Waktu saya lihat ini, tadi pagi sempat saya lihat 300 lebih Bapak Ibu. Ya, menyedihkan sekali. Tetapi seandainya kita yang mengalami kejadian itu, seandainya kita malam ini dipanggil Tuhan, apakah kita dengan karakter kita saat ini, dengan kodrat dosa kita saat ini yang masih melekat pada kita, apakah kita dapat selamat? Apakah kita beroleh selamat? Ayo kita jujur sama diri kita sendiri. Ya, seperti itu ya. Dan itu penyesatan bukan terjadi hari ini makin banyak. Saya kasih tahu Bapak Ibu, mulai dari zamannya imam-imam, nabi-nabi ya, di dalam kerajaan-kerajaan itu sudah banyak penyesatan. Coba kita buka, minta tolong multimedia, Yeremia pasal 6 ayat 13 sampai 14. Yeremia pasal 6 ayat 13 sampai 14. Ini sebenarnya sama, paralel. Sekali selamat tetap selamat. Allah itu baik, Allah itu dahsyat. Dia akan berperang di pihak kita. Kamu tidak usah berbuat apa-apa. Coba, ayat itu sebenarnya ya untuk kejadian waktu itu, tetapi ditarik terus sehingga orang itu tidak akan berubah. Ya, coba ini kita baca ya 13. Sesungguhnya dari yang kecil sampai yang besar, dari antara mereka atau di antara mereka, semua mengejar untung, baik nabi maupun imam. Kalau sekarang apa? Baik pendeta, pembicara Injil, semuanya mengejar untung. Apa? Duit, uang, kesenangan duniawi. Karena demi mengejar uang, popularitas, mengejar untung itu, keuntungan bagi dirinya, bukan untuk Allah. Semua di atas namakan Allah. Imam bicara atas nama Allah, tetapi di balik itu untuk mengejar untung bagi dirinya sendiri. Semuanya melakukan tipu. Apa tipu? Dia menyampaikan firman dengan maksud yang lain. Ayat 14-nya. Mereka mengobati luka umatku dengan memandangnya ringan, membagikan firman yang ringan-ringan, yang enteng-enteng. Sudahlah, kamu pasti selamat. Berdoa, percaya, imani, ucapkan dengan mulut, selamat sudah. Tapi dia melupakan pertandingan dalam pertandingan iman itu. Rebutlah hidup yang kekal. Tidak dibicarakan seperti itu. Mengobati dengan yang ringan-ringan, karena mereka memandang ringan. Supaya apa? Supaya umat itu datang kepada mereka dan mereka terus mendapatkan cuan, ya, mendapatkan untung. Apa katanya? Damai sejahtera, damai sejahtera. Ya, tetapi tidak ada damai sejahtera. Yang ada malah petaka, kebinasaan. Jadi kalau umat Israel atau waktu itu umat di Yehuda takut, ya, ada penjajah, terus mereka mau dijajah, dikepung. Imam-imam itu masih bisa-bisanya loh bilang, enggak, Allah berperang di pihak kita. Tenanglah, damai sejahtera itu ada, asal kamu percaya. Sekali selamat tetap selamat, tenang, beres semua itu. Padahal tidak selamat. Dengan keadaan kita yang seperti ini, kita masih belum menanggalkan kodrat dosa kita. Kita belum bertanding dalam pertandingan iman. Anda tidak akan selamat, karena Anda tidak dapat merebut hidup kekal itu. Ya, jadi ketika kita bicara jujur seperti ini, mengungkapkan kebenaran, berat ya Pak, ternyata ikut Yesus. Yang enteng-enteng aja Pak, ya oke lah. Nah, supaya saya diundang Nabi, saya mendapat PK, tapi puji Tuhan, saya tidak mendapat PK. Saya pelayanan, saya tidak meminta PK, saya menabur kebenaran, menabur tenaga, menabur uang yang saya ada. Karena itu saya membagikan kebenaran. Ya, supaya apa? Supaya ketika kita menerima kebenaran itu, saya ingin
seperti saya diubahkan cara berpikirnya, cara hidupnya berubah, Bapak Ibu Saudara sekalian bisa berubah juga. Amin. Amin. Yang lain berkata begini, 2 Timotius 4 ayat 3-4 kita baca. 2 Timotius 4 ayat 3-4. Ini di zamannya rasul-rasul, itu tadi di Yeremia, di zamannya raja-raja. Sekarang apa? Di zamannya rasul-rasul. Ini tulisan Paulus kepada anak rohaninya, Timotius. Dia berkata, karena akan datang waktunya orang tidak lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru, kalau sekarang pembicara-pembicara, pengajar-pengajar, penginjil, pendeta, menurut kehendaknya, menurut kehendak jemaat itu sendiri. Untuk apa? Untuk memuaskan keinginan telinganya. Dia tidak mau mendengar kebenaran. Mereka memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng, ya. Jadi senang kalau diceritain, ya Bapak Ibu Saudara sekalian, hidup kita ini memang harus melalui proses. Tuhan mengizinkan proses itu supaya apa? Supaya kita ini Tuhan akan angkat tinggi. Tapi di mana? Di dunia. Nanti kita akan diberkati, kita kaya-kaya di dunia. Seperti siapa? Contoh-contohnya seperti Yusuf, seperti Ayub, setelah diproses mendapatkan berkat 2 kali lipat. Seperti Yusuf, setelah dipenjara, di lubang tutupan, kemudian diangkat menjadi raja muda. Kita pun kalau percaya, kita tetap setia, kita pun pasti setelah melewati proses diangkat. Di dunia ini jemaat senang. Amin. Tuhan tidak menghendaki saudara, Bapak Ibu dan saya mencintai dunia. Kalau orang sukses di dunia, makanya Yesus berkata, orang kaya sukar masuk surga. Kenapa? Karena dia pasti nggak ingin ke surga. Pasti dia tidak ingin bertanding dalam pertandingan iman. Kenapa? Karena dia bisa menikmati kekayaannya. Untuk apa bersusah-susah lagi? Ya, karena itu, ya, firman Tuhan itu sering mengatakan kepada kita, ayo, kita ini harus berjuang, ya, berjuang, bertanding dalam pertandingan iman. Mungkin ada orang yang berkata, Pak, kita ini kalau pun berdosa, Pak, kita ini tinggal membuat pemberesan, kita pasti diampuni, Pak. Asal kita mengaku dengan hati, maka kita akan diampuni. Coba buka 1 Yohanes 1 ayat 9. Ayat ini pun sering disalahartikan. Karena apa? Karena banyak pembicara mengatakan ayat ini dengan tidak utuh. Cuma diputus ya sampai itu, padahal tidak ada sambungannya. Kita baca nih. Jika kita mengaku dosa kita, ya, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia, Tuhan, akan mengampuni segala dosa kita. Amin. Amin. Lanjutannya, Pak. Dan Tuhan mau menyucikan itu dari kata kataroi. Artinya membersihkan kita dari segala kenajisan, membersihkan kita dari campuran yang kotor-kotor ini loh, supaya kita ini bersih, supaya kita ini murni. Karena itu Tuhan ketika kita mengaku dosa kita mau berubah, Tuhan mau menyucikan kita. Masalahnya, maukah kita disucikan oleh Tuhan? Jika kita mau disucikan oleh Tuhan, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar itu. Waduh Pak, saya nggak pernah, berarti saya belum suci. Ya, coba Anda jujur dengan diri sendiri ya, supaya kita bisa berubah seperti itu. Allah ingin menyucikan kita dari segala kejahatan. Itu artinya Allah ingin membersihkan kodrat dosa kita. Apa sih? Nah, sifatnya suka marah, dikit-dikit marah, dikit-dikit dendam. Pak, marah kan nggak apa-apa, Pak. Marah sampai banting-banting piring ya. Ada seorang ibu kan bilang begitu. Suami saya kalau marah, bukan saya Pak yang banting piring, suami saya yang banting-banting itu. Peralatan rumah tangga itu, ya, suka marah, membenci, iri hati, tidak mengampuni sesamanya. Sekarang ini pornografi ada di mana-mana. Di medsos kita tidak usah cari, sudah muncul sendiri.
apalagi kalau kita cari. Begitu diklik keluar semua ya. Tuhan ingin menyucikan kita. Jadi bukan ingin kita cuma mengampuni saja, titik. Kemudian orang itu melakukan dosa, minta ampun, dosa minta ampun. Tidak seperti itu. Tapi Tuhan ingin ketika kita sungguh-sungguh mengakui dosa kita mau melakukan tanggung jawab kita untuk tidak berdosa lagi, maka Tuhan ingin menyucikan kita. Lah, kita harus meresponi dengan menanggalkan kodrat dosa kita itu, ya. Pada akhirnya kita bisa melihat di sekeliling kita ini hanya dua macam orang Kristen. Orang Kristen yang jahat, orang Kristen yang melakukan pelanggaran, judi online, ya, berantem, ya. Orang Kristen yang sampai melakukan pembunuhan, perzinahan, seperti itu ya. Dan yang kedua, orang Kristen mediokritas, orang Kristen yang baik-baik saja. Aku kan sudah ke gereja, aku sudah memberikan persembahan, aku sudah pelayanan, aku sudah WR. Tapi di dalam kehidupannya masih bau-bau sedikit. Ya nggak apa-apa Pak, bau-bau sedikit Pak. Yang penting saya tidak merugikan orang lain. Yang penting saya tidak menipu. Ngomongnya masih kasar, jorok, ya, suka kirim-kirim gambar porno. Akhirnya seperti itu. Padahal Tuhan menghendaki setiap kita untuk menjadi orang Kristen yang ketiga, orang Kristen yang sempurna. Kita coba buka lagi ya, 1 Timotius 6 ayat 12. Ayo kita serius. Untuk harus bertanding dalam pertandingan iman yang benar, ya. Seperti dikatakan tadi, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Kata bertandinglah dan pertandingan itu memakai kata yang sama dari kata agonisomai. Agonisomai artinya berjuanglah, bertarunglah, bersainglah dengan kesulitan dan bahaya yang ada. Jadi ini paralel loh dengan perkataan Yesus. Coba Yesus berkata di Lukas 13 ayat 23 sampai 24 ya. Ketika ada orang yang bertanya, Guru, sedikit saja gak orang yang dapat diselamatkan? Ini orang bicara tentang keselamatan. Apa jawab Yesus coba? Dan ada seorang yang berkata kepadanya, Tuhan, Kurios, sedikit saja gak orang yang diselamatkan? Apa jawab Yesus? Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk tetapi tidak akan dapat. Itu berarti apa Bapak Ibu? Ketika Yesus menjawab orang yang bertanya, sedikit saja gak orang yang selamat. Kalau kamu mau selamat, berjuanglah kamu untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Kata berjuanglah itu sama dengan kata tadi pertandingan itu, dari kata agonisomai. Jadi yang ini berarti bertandinglah kamu, bergumullah kamu, tanggalkan kodrat dosamu. Ayo, bertarunglah supaya kamu dapat masuk melalui pintu yang sesak itu. Dan sebetulnya ini sama dengan perkataan di Filipi 2 ayat 12 yang dikatakan, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bapak Ibu sudah mendapatkan 3. Keselamatan itu bukan gratis, bukan otomatis, harus diperjuangkan, harus direbut, ya. Tuh coba. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Jadi kita sudah dapat. Kalau orang berkata, Pak, kita sudah selamat. Sampai yang bilang, kenapa ayat itu berkata, rebutlah hidup yang tetap, berjuanglah kamu untuk selamat. Yesus berkata demikian. Dan yang ini, kerjakan keselamatanmu. Lupa Yesus menebus dosa kita. Apakah kita selamat? Yesus menebus dosa kita dengan pengorbanannya, dengan mencurahkan darahnya untuk menebus dosa semua manusia. Dosa Bapak Ibu dan saya dan dosa orang yang non-Kristen pun ditebusnya. Kenapa? Karena semua manusia ciptaan Tuhan. Adam ciptaan Tuhan. Keturunan Adam semua manusia ciptaan Tuhan. Jadi penebusan Yesus menebus semua dosa manusia. Sebab firman Tuhan berkata, upah dosa adalah maut. Dan
Roma 3 ayat 23 berkata, semua orang berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang telah berdosa. Berarti semua orang ini dibawa bayang-bayang maut. Karena itu, oleh pengorbanan Yesus, darahnya ditumpahkan, darahnya menebus semua dosa manusia, dari manusia pertama sampai manusia terakhir. Sebelum kita lahir, Yesus tahun 34 sudah menebus dosa semua manusia sampai manusia yang terakhir. Bagian Yesus selesai. Kita dilepaskan dari kuasa maut, kita bisa diperdamaikan. Ketika kita mempunyai iman yang benar, karena itu rebutlah hidup yang kekal itu. Berdamailah dengan Allah. Dengan cara bagaimana? Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar itu. Ayo lakukan proses perjuangan. Untuk apa? Untuk mengerti kehendak Allah dan lakukan kehendak Allah di dalam hidupmu. Maka engkau akan diperdamaikan dengan Allah. Itu bagian kita. Lah bagaimana orang yang sudah ditebus berkata, aku sudah masuk surga, aku jaminan dapat jaminan masuk surga. Itu sama saja ketika seorang ayah menyekolahkan anaknya, nak, kamu kuliah ya nak. Ayah akan bayar uang pangkalnya, USP apalagi, uang gedungnya, uang yang tiap semester, uang untuk wisuda. Terus anaknya berkata, yes, aku lulus, aku sudah di wisuda, aku sarjana. Coba, apa ada yang seperti itu? Maka sang anak harus tiap hari masuk kuliah, belajar, mengerjakan tugas, menjalani ujian demi ujian, proses itu. Membuat skripsi, sidang, sampai akhirnya dinyatakan lulus. Kita pun, saya anak Allah. Sudahkah kita berkeadaan sebagai anak Allah? Sudahkah Allah mengakui kita sebagai anaknya? Jangan-jangan Allah berkata, kamu anak-anak gampang. Kenapa anak gampang? Anak gampang itu notos. Anak yang tidak bisa dididik. Anak yang tidak taat. Kenapa? Karena kamu tidak melakukan kehendakku. Karena kamu tidak bertanding dalam pertandingan iman. Kamu tidak memiliki iman yang benar. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu Ayah ya. Coba kita lihat video berikut ini. Satu video. Saya mau menunjukkan, bertanding itu setiap orang itu pasti menjalani kesulitan, menjalani bahaya, fokus. Bagaimana fokus hidup kita selama ini? Apakah kita fokusnya lebih banyak ke Tuhan? Apakah kita fokus untuk, ya aku untuk kesenanganku, untuk bermain game dan sebagainya? Lagu yang kita nyanyikan ini bagus loh tadi ini. Ya tadi kan menyanyikan ini ya. Kau yang terindah ini. Ku sembah kau ya Allahku. Tahu artinya ku sembah kau? Kata ku sembah, sembah itu dari kata proskuneo, artinya ku beri nilai tinggi Tuhan. Ku beri prioritas yang utama Tuhanku. Artinya aku mencari dalam hidupku, sisa hidupku ini, aku mencari kehendak Tuhan di dalam hidupku dan aku mau melakukannya. Lah, sudahkah kita seperti itu Bapak Ibu? Enggak Pak, aku keluar dari gereja sekali kabeh Pak. Terus aku bingung arisan, bingung ini, bingung itu. Anda selamanya tidak pernah punya iman. Kalau demikian, kita mau bertobat, amin? Amin. Amin, kita saksikan dulu video ini, silakan. HAG Hanover Marathon yang diselenggarakan pada tahun 2018, terjadi kejadian yang begitu dramatis menjelang garis finish nih guys. Terlihat saat itu seorang pelari bersepatu kuning ini tinggal beberapa meter lagi menuju garis finish untuk memenangkan posisi kedua pada pertandingan tersebut. Tapi siapa sangka saat menjelang garis finish, pelari itu justru terjatuh dan membuatnya kesulitan untuk bangkit kembali. Tapi bukannya menyerah, pelari ini masih tetap berusaha untuk melewati garis finish dengan merangkak sambil terpati. Dengan tekad yang kuat, pelari yang merangkak itu berhasil melewati garis finish dan menjadi juara 2 dengan selisih waktu yang sangat tipis. Dan ketahui, pelari yang merangkak secara dramatis itu bernama Michael Kunyaga yang berasal dari negara Kenya. Semangat pantang menyerah juga ditunjukkan oleh pelari estafet wanita yang satu ini nih guys. Saat memasuki pelari terakhir yang mendapat giliran, pelari wanita yang satu ini terlihat sudah memimpin pertandingan dengan jarak yang cukup jauh.
Tapi siapa sangka nih guys, kejadian yang tak diinginkan ternyata menimpa pelari tersebut. Saat mendekati garis finish, tiba-tiba kaki pelari itu mendapatkan cedera. Tak menyerah dengan keadaan, pelari wanita itu tetap melanjutkan pertandingan meski dengan kaki pincang untuk mencapai garis finish. Dan akhirnya, dengan menahan rasa sakit yang teramat sangat, pelari wanita itu berhasil melewati garis finish dan mendapatkan posisi nomor 2 pada pertandingan tersebut. Jadi saudara yang terkasih, pertandingan iman yang benar itu goalnya adalah memiliki iman yang sempurna. Kita mau menjadi orang Kristen yang nomor 3, orang Kristen yang sempurna. Sempurna seperti Bapa, dan kita mau serupa dengan Yesus seperti lagu yang kita nyanyikan tadi. Serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Kalau kita tidak melakukan pertandingan iman, kita tidak pernah akan serupa dengan Yesus. Pertandingan iman yang benar adalah perjuangan untuk mengerti dan mentaati kehendak Allah. Seperti moto Yesus. Coba dibuka tolong Yohanes 4 ayat 34 ya. Moto Yesus ini begini loh. Kita yang menjadi teladan kita ini adalah Yesus Kristus. Karena itu kita mau melihat, kita mau memahami apa motonya, supaya itu kita bisa jadikan moto hidup kita. Yesus berkata, makananku, ya, kata depannya itu makananku. Makananku itu artinya rezekiku. Bermakanan itu adalah hal yang utama. Orang hidup itu perlu, yang utama di dalam kehidupan adalah makan, ya Bapak Ibu. Kata Yesus kepada mereka, makananku, artinya yang utama bagiku, rezekiku, berkatku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Ini loh iman yang sempurna. Sudahkah kita itu mempunyai seperti itu? Seperti tadi yang dikatakan, ku sembah Kau. Apa fokus hidup kita? Apa yang kita prioritaskan di dalam hidup kita? Apa yang menjadi terutama di dalam hidup kita? Seperti Yesus berkata, yang terutama bagiku melakukan kehendak Dia dan menyelesaikan pekerjaannya. Apakah kita mempunyai moto hidup seperti ini? Ya, saya harap kita berubah semua, amin. Nah, Bapak Ibu, sekarang ini yang penting. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal itu. Apa yang harus kita lakukan? Jika kita mau bertanding dalam pertandingan iman yang benar dan kita mau merebut hidup yang kekal ini, ada 3 hal. Dan ini kebanyakan orang Kristen gagal karena banyak pemahaman yang salah, ya. Yang pertama, kita harus berjuang mengosongkan diri. Jika kita mau melakukan pertandingan iman yang benar, berjuanglah kamu untuk mengosongkan diri. Berjuang mengosongkan diri ini artinya kita harus melepaskan segala milik kita. Pak, maksudnya Pak? Seperti Yesus berkata kepada orang muda yang kaya, bertanya kepadanya, Guru, bagaimana supaya saya hidup kekal? Yesus berkata, lakukan hukum. Lakukan hukum apa? Jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina. Orang muda itu berkata, semua sudah dilakukan, Guru. Apa yang masih kurang? Jika kamu mau sempurna, ingat, jika kamu mau sempurna, jual segala milikmu, bagikan kepada orang miskin. Datanglah kemari, ikutlah aku. Artinya apa? Jual segala milik ini bukan berarti oh Tuhan suruh menjual milik kita, bukan. Tetapi artinya jangan kau terikat oleh apa yang kau miliki. Banyak sekali orang yang terikat oleh hartanya, terikat oleh kesenangannya, terikat oleh pemahamannya yang lama. Oh gak bisa Pak, pokoknya sekali selamat, ya sudah terserah kamu. Yang penting aku sudah menyampaikan kebenaran. Ya, sama seperti murid, aku udah mau belajar Pak, aku mau jalan PM. Ada apa? Urusan apa Bapak dengan saya? Yang penting saya bayar. Ya baik. Ya sudah nak, kamu nggak mau lulus ya nggak apa-apa. Yang penting guru tetap melakukan tugas dan mengajar, benar kan? Seperti itu. Jadi jangan kita terikat oleh apapun. Mengosongkan diri itu artinya membuat kita merasa diri kita ini tidak terikat oleh apapun kecuali kita terikat oleh Tuhan. Amin. 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 Itu yang sulit Bapak Ibu, lihat pertandingan itu. Nggak enak Pak, aduh.
Aku menerima pikiran Tuhan, pikiranku di dunia ini harus menikmati, Pak. Orang bertanding itu fokus, dia mau bekerja keras, ada pengorbanan, menyangkal diri, pikul salib, ikut Yesus itu artinya meneladani Yesus. Ya, jatuh pun sampai dia merangkak. Yang penting sampai garis finish. Mengalami hamstring pun sampai loncat-loncat seperti itu. Sakit sekali mengalami hamstring. Enggak usah hamstring, kram saja. Bapak Ibu kalau tahu kram, ayo coba berlari. Sakit sekali, apalagi hamstring. Hamstring ini otot besarnya di sini nih cedera, robek. Sakit sekali, tapi dia paksain lari sampai juara kedua. Ada kesulitan, ada bahaya yang harus kita lalui. Sulit menanggalkan kodrat dosa kita, sulit menanggalkan cara berpikir kita yang lama, tapi kita harus mau, kita harus lakukan, ya. Itu memang harus diperjuangkan, ya. Jadi kalau mengosongkan diri ini mengosongkan dari keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Itu di 1 Yohanes 2 itu dikatakan demikian. Keangkuhan hidup itu ingin dipuji, ingin dihormati. Aku beli mobil baru, kredit gak mau wis. Supaya apa? Tonggoku beli mobil baru. Aku malu dong. Nah, supaya aku ya dianggap orang penting gitu loh. Itulah keangkuhan hidup. Hidupnya dihabiskan untuk itu. Fokus hidupnya untuk hal-hal seperti itu. Bagaimana saya ini supaya ya menjadi orang yang berharga, orang yang diutamakan oleh orang lain. Saya lebih dari teman-teman saya dan seterusnya. Fokus hidupnya untuk itu, tetapi bukan untuk berkenan kepada Tuhan, ya. Coba kita lihat Yudas, murid Yesus Yudas itu sudah mengikuti gurunya. Kalau Yesus itu dibilang doktor di atas segala doktor. Dia mengikuti Yesus sang dokter di atas segala dokter, belajar 3,5 tahun. Dia bisa mengkhianati Yesus. Kenapa? Ada orang berkata begini, ini telah menerima pengajaran yang salah. Yudas itu, Pak, dia memang Tuhan tentukan untuk melakukan pekerjaan Tuhan, menggenapi rencana Allah, yaitu dengan menjual Yesus. Itu ayatnya, Yudas kesurupan. Ditunjukkan sama saya. Saya katakan, Yudas kesurupan, Yudas menjual itu bukan karena dia tiba-tiba kesurupan, tapi dia kesurupan itu artinya pikirannya yang dimasuki oleh roh jahat itu sejak semula. Jadi waktu saya cerita Sakeus di sini, saya sebenarnya mau mengatakan begini loh. Orang itu tidak tiba-tiba menjadi baik. Orang itu tidak tiba-tiba bisa masuk surga. Orang itu tidak tiba-tiba masuk neraka. Orang itu tidak tiba-tiba menjadi pembunuh. Tetapi ada proses yang dia jalani sampai dia membunuh orang. Ada proses yang dilakukan di dalam kehidupan orang itu sampai masuk neraka. Demikian pula ketika orang itu masuk surga. Yudas ini sejak semula dia itu cinta uang. Di Yohanes 12 ayat 4. Sejak semula dia mencintai uang, berarti sejak semula pikirannya itu sudah sesat. Karena pemahamannya salah tentang Mesias, dia berpikir, wow, aku ikut Yesus supaya aku jadi menterinya, aku juga kaya. Yesus kan nanti menjadi raja. Dalam pemahaman orang Yahudi, Mesias itu adalah anak Daud dan akan menjadi raja seperti Daud, menjadikan Israel itu kerajaan yang makmur seperti Daud. Makanya mereka ikut Yesus termasuk Petrus. Coba ayatnya dikatakan apa? Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, ayat 5-nya, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Ya, jadi kayaknya orang sok suci begitu ya. Hati-hati, di sekitar kita banyak. Tadi kan saya bilang, kebanyakan orang Kristen jahat dan orang Kristen mediokritas nih. Ngomongnya tentang firman. Padahal hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia seorang pencuri. Ia sering mengambil. Yudas ini cinta uang. Yudas cinta mamon, alatnya yang dipakai iblis untuk menyesatkan banyak orang. Dan sebenarnya Yudas sudah kerasukan iblis dari dulu.
Jadi bukan Yudas itu dipilih oleh Allah, ditentukan untuk menjual Yesus, tidak. Ya. Demikian pula dengan 2 Timotius 4 ayat 10, coba lihat. Ini bersama-sama dengan Paulus, melayani bersama-sama, tapi bisa sesat meninggalkan Paulus. 2 Timotius 4 ayat 10. Karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ya, jelas sekali ya. Berarti Demas mencintai dunia, tentu yang diajarkan ajaran kemakmuran. Yang beda dengan ajarannya Paulus, sangkal diri, pikul salib. Ya, buktinya Paulus ketika akan meninggal di ayat 7-nya dia berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Pertandingan dari kata apa? Perjuangan, pergumulan. Aku telah bergumul dengan baik. Aku telah memelihara iman. Nah, tuh. Aku mencapai garis akhir, artinya aku telah selesai. Aku telah memenuhi standar Allah, memiliki iman yang sempurna itu. Demas tidak sejahtera. Karena dia mencintai dunia, dia akan menyampaikan Injil yang berbeda. Sekali selamat tetap selamat. Percaya Tuhan, kamu akan diberkati. Diberkati di bumi ini. Nah, seperti itu ya. Jadi Anda sudah tahu ya. Karena kegagalan orang Kristen mengosongkan diri, dia tidak berjuang mengosongkan dirinya dengan benar, maka dia tidak pernah melakukan pertandingan iman. Kosongkan diri, jangan terikat oleh apapun. Belajar menerima kebenaran. Lepaskan, tanggalkan dulu cara berpikir yang lama, pemahaman yang telah kita terima yang salah. Ayo, kita terima kebenaran, kita mau lakukan. Karena apa? Karena kita memiliki kerinduan yang sama untuk berkenan kepada Allah. Ada amin? Amin. Yang kedua, yang harus kita lakukan adalah berjuang mengenal Allah. Yohanes 17 ayat 3. Coba dibaca. Anda dapat satu lagi kebenaran, bahwa keselamatan bukan gratis. Di sini juga ada ya. Jadi sebenarnya kalau ada ajaran yang mengatakan sekali selamat tetap selamat, pengorbanan Yesus memberikan jaminan keselamatan bagi kita, itu salah ya. Sudah jangan didengarkan lagi pendeta yang ngomong gitu. Jangan berkata, oh siapa tahu khotbah berikutnya benar. Sudah, kalau sudah masuk di dalam pikirannya salah, sudah sampai disampaikan cara hidupnya salah, sehingga pengajarannya salah, sudah jauh usah didengar lagi. Dikatakan apa? Inilah hidup yang kekal. Ini loh keselamatan itu, yaitu bahwa mereka Mengenal Engkau. Sudahkah kita mengenal Allah? Benar. Sudahkah kita mengenal Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah diutus Allah? Kalau kita kalau kita telah mengenal Allah yang benar, itu berarti kita telah memahami cara berpikir Allah. Kalau kita mengenal seseorang, saya mengenal pasangan hidup saya, maka saya mengerti pikiran dan perasaannya, apa yang dia sukai, apa yang berkenan kepadanya, dan apa yang tidak. Demikian pula sebaliknya. Bagaimana dengan kita? Apakah kita mengenal Allah, mengerti perasaan Allah ketika kita berbuat ini, kita berkata itu? Sudahkah Allah berkenan akan perkataan dan perbuatan kita? Petrus pun juga mempunyai pemahaman yang salah. Coba kita buka Matius 16 ayat 21 sampai 23. Itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam, kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh, dibangkitkan pada hari ketiga. Terus, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjawabkan hal itu. Hal itu sekali-kalinya takkan menimpa engkau. Stop dulu sampai di situ. Ayat 22 lagi coba. Jadi saudaraku, tadi kan saya sudah berkata, pemahaman yang keliru pada orang Israel sampai dari nenek moyangnya, sampai Petrus tahu. Makanya Petrus berkata akhirnya, kamu telah ditebus dari cara hidup nenek moyangmu. Apa? Dari cara berpikir yang kamu terima sehingga menjadi cara hidupmu itu. Kamu sudah ditebus. Tanggalkan yang salah itu, sebab dia sendiri dulu salah. Karena dia berkata, atau yang dia pahami, Mesias itu akan menjadi raja di bumi.
Karena itu dia nggak ingin balik ke sorga. Karena itu Yesus, dia tidak ingin gurunya Yesus menyerahkan diri ke Yerusalem untuk disalib. Makanya dia berani-berani berkata pakai nama Tuhan. Tuhan, kiranya Allah. Wah, pakai nama Allah loh. Ya, banyak orang Kristen juga begitu. Saya mendengarkan suara Allah, suara gaib padahal ya. Kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau. Engkau tidak akan mati disalib di Yerusalem. Engkau akan menjadi raja di bumi. Apa jawab Yesus? Ayat 23. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enya iblis!" Iblis yang gimana? Iblis yang di pikiran Petrus. "Enya iblis! Engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Banyak dari kita ini mewarisi cara berpikir manusia, orang-orang pendahulu kita, motivator dunia, sehingga kita tidak mau ketika kita menerima kebenaran Allah. Yesus berkata, "Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Aku pergi sana menyediakan tempat bagimu, dan aku akan membawa engkau. Aku akan datang dan membawa engkau kembali ke tempat yang telah kusediakan supaya kita bersama." Aduh Tuhan, saya tahu. Aku mau senang di bumi aja dulu. Tidak percaya. Ya, makanya dikatakan enya iblis. Karena kamu tidak memikirkan apa yang Allah pikirkan. Kamu hanya memikirkan apa yang kamu pikirkan. Ayo kita bertobat ya. Dari sini ketika saya mendengar ini pun saya, aduh iya. Saya sering selama ini memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia pada umumnya. Saya mau bertobat. Nah, saya berpikir begitu. Saya harap Bapak Ibu juga, saya mau berubah. Tuhan, saya mau belajar mengenal Engkau, supaya aku memiliki cara berpikirmu dan aku bisa hidup berkenan kepada Engkau. Amin. Amin. Yang ketiga, kita harus berjuang menanggalkan manusia lama kita. Kita buka langsung Efesus 4 ayat 22 sampai 24 ya. Berjuang menanggalkan manusia lama. Berjuang menanggalkan manusia lama itu menanggalkan karakter-karakter kita yang lama, kodrat dosa kita yang lama, cara berpikir lama kita yang Tuhan tidak berkenan. Ayat 21. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan telah menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. 22. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, kamu harus menanggalkan, harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaan oleh nafsunya yang menyesatkan. Ingat, nafsu, keinginan mata, keinginan daging. Aku mau makan di sini, aku mau fokus hidupnya bukan untuk Allah. Nafsu itu tanggalkan. 23. Supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiran, supaya memiliki cara berpikir Allah dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah. Ingat, manusia baru itu pasti mengerti kehendak Allah dan melakukan kehendaknya. Jadi kalau kita kehendak Allah apa ya dalam hidup aku tidak tahu, berarti kita mengenakan manusia lama. Bapak Ibu Saudara, ayo tanggalkan ya. Belajarlah kebenaran. Belajarlah dengan jujur, lihat fakta. Kebenaran itu selalu sesuai fakta. Wah, kita pasti sukses. Banyak orang Kristen yang nggak sukses. Contoh, orang selalu berkata di perjanjian lama, Yusuf, Ayub, Daud. Kenapa tidak berkata Yesus? Yesus sukses nggak hidupnya? Umur 34 mati di sana. Kaya nggak dia? Malah dia berkata kepada orang yang mengikuti dia, Guru, aku mau ikut engkau. Yesus berkata apa? Serigala punya liang, burung punya sarang, anak manusia tidak punya tempat meletakkan kepala. Itu artinya apa? Kalau kamu mengikut aku, kamu harus menyangkal diri, pikul salib, dan kamu ikut aku, teladani aku, belajar. Miliki cara berpikirku dan cara hidupku. Karena kesenangan sejati yang kujanjikan bukan di bumi, sukacita yang kujanjikan di sorga, di langit baru, bumi yang baru. Amin. Ada amin? Amin. Di sorga, langit baru dan bumi yang baru itu kita bukan
hidup seperti roh Bapak Ibu. Surga itu ya seperti Adam dan Hawa yang sebelum jatuh ke dalam dosa itu. Yang kepadanya Allah berkata kepada Adam, Adam, jangan makan buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat ini, nanti kamu akan mati. Selama Adam tidak makan berapa juta tahun, Adam hidup di mana? Di bumi, dan bumi ini surganya. Ketika Adam berdosa, maka Allah berkata, terkutuklah bumi oleh engkau. Bumi tidak menjadi surga lagi. Karena itu Allah menjadikan langit baru dan bumi yang baru, surga. Nanti kualitasnya sama dengan Adam yang tidak berdosa. Yang Allah berkata di Kejadian 1 ayat 31, Allah memperhatikan, mengamati, mencermati semuanya, dan Allah berkata, sungguh amat baik. Dan masa Allah menciptakan nanti langit baru dan bumi yang baru ini, roh-roh, kita makan buah apel, apelnya turun, jatuh. Saya perlukan dengan istri saya, wah istri saya tembus kemana, nggak tahu kemana istri saya. Tidak seperti itu Bapak Ibu. Lihat, Allah melihat, dalam bahasa aslinya, Allah telah memperhatikan dengan seksama segala yang dijadikannya itu telah berlangsung berapa lama. Dia berkata, sungguh amat baik, toh meyot, tidak ada yang lebih baik. Kalau Allah menciptakan surga nanti di bawah ini, berarti apa? Kok kualitasnya tambah turun? Kalau Allah menciptakan lebih lagi, oh Pak, alam roh lebih. Loh, ini sungguh amat baik, berarti tidak ada yang lebih baik dari ini. Amin. Ya, jadi ayo kita mengejar yang ke situ. Makanya dikatakan pengharapan itu seperti sawo yang tua. Kita hidup di dalam pengharapan. Pengharapan yang dilihat bukanlah pengharapan. Amin. Amin. Kerjakan ya keselamatanmu dengan takut dan gentar, dengan berjuang menanggalkan manusia lama kita, karakter lama kita. Ayat terakhir, Wahyu 3 ayat 21. Sebab Yesus berkata di surat kepada 7 jemaat di Wahyu, mulai pasal 2, pasal 3, Yesus selalu mengakhirinya dengan kata, barang siapa menang. Itu artinya Bapak Ibu, keselamatan tidak gratis. Ya, paham ya? Keselamatan tidak gratis. Barang siapa menang, keselamatan harus diperjuangkan, digumuli, ya, terus dilakukan, ya, kita harus bertanding terus sampai menang. Dan barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas takhtaku, memerintah bersama dengan Tuhan di langit baru, bumi baru. Sebagaimana aku pun telah menang. Yesus pun berjuang, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu baca di kitab Ibrani 5 ayat 9 dikatakan, dan setelah mencapai kesempurnaannya. Berarti Yesus belum sempurna. Dia berjuang sampai mencapai kesempurnaannya. Dan setelah Yesus mencapai kesempurnaannya, dia menjadi pokok keselamatan, menjadi penghubung, menjadi aitios, menjadi teladan bagi orang-orang yang taat kepadanya. Sudahkah kita taat kepada Tuhan? Kalau kita taat, ayo kita bertanding dalam pertandingan iman yang benar. Akhir kata Bapak Ibu, waktu hidup kita ini singkat sekali. Sekali lagi, tadi sebetulnya video itu bisa disetelkan, tidak apa-apa sekarang ini. Kita bisa melihat Tuhan Yesus ketika berkata begini, aku datang membawa pedang, bukan membawa damai. Satu lagi Yesus berkata, aku datang untuk melemparkan api penderitaan di bumi. Yesus lagi berkata di Lukas 12 ayat 51 berkata apa? Aku datang bukan membawa damai, tetapi membawa pertentangan, permusuhan. Rusia dengan Ukraina, blok barat dengan blok timur. Supaya apa? Supaya semua tahu, di bumi ini bukan tempat yang harus kamu perjuangkan. Surga itu loh yang harus diperjuangkan. Amin. Silakan terus itu videonya. Ya, ini gempa di Jakarta. Diloncat aja di ini gempa ini sudah berlalu. Mestinya itu sama lagu. Silakan pemain musik maju. Kita akan akhiri dengan lembut aja ya, intro ya. Ya. Ku tak tahu sampai kapan hari itu, akhir hayatku ini tidak menentu. Namun yang pasti perjalanan hidup ini berakhir di suatu
dan supaya kita bisa hidup sesuai dengan kehendaknya. Ayo kita tanggalkan, kita berjuang melepaskan manusia lama kita, kodrat dosa kita yang Tuhan tidak berkenan, yang masih suka marah, suka bertengkar, suami istri. Ayo kita berubah, ayo kita saling memaafkan. Kita mau terus bertumbuh, kita mau dibaharui di dalam roh dan kebenaran. Kita mau mengenakan manusia baru supaya kita mengerti kehendak Allah dan kita bisa hidup melakukan segala kehendaknya. Kesempatan ini cuma sekali Bapak Ibu, dan kita tidak tahu loh kesempatan itu kapan berakhir. Jangan kita menyesal ketika di ujung maut, ketika sakit tidak sembuh di ICU, kita berkata Tuhan beri kesempatan. Mungkin Tuhan berkata sudah tidak ada kesempatan bagimu, telah berpuluh-puluh tahun beri kesempatan. Kau tidak pernah menyembah aku dengan benar, kamu tidak pernah memberikan nilai tinggi kepadamu, kau tidak pernah berfokus untuk menyenangkan hatimu, hidupmu hanya berfokus untuk menyenangkan dirimu. Ayo kita berubah ya, sebelum semua terlambat. Kita mengerjakan pertandingan iman kita. Amin. Mari kita untuk berdoa. Bapa di surga, terima kasih Bapa, kami telah menerima kebenaran-Mu. Kebenaran-Mu ini mengajar setiap kami, mengingatkan, menyatakan kesalahan kami Bapa. Firman-Mu ini hendak memperbaiki kelakuan kami, mendidik kami dalam kebenaran. Kami mau melembutkan hati seperti perkataan firman-Mu. Pada hari ini barang siapa mendengar firman-Mu ini, jangan kau keraskan hatimu, lembutkan hatimu. Biarlah kita masing-masing berkata, Tuhan, aku mau datang, aku merendahkan diri di hadapan-Mu. Aku menerima kebenaran Tuhan. Aku mau berubah. Ada hal-hal yang penting yang tidak kukerjakan di dalam kehidupanku selama ini. Aku mau berjuang, aku mau bertanding di dalam pertandingan iman yang benar itu. Aku mau berkenan kepada Engkau. Aku mau menjadi sempurna seperti Bapa. Aku mau serupa sekarakter dengan Kristus, anakmu Bapa, supaya aku layak disebut sebagai anak Allah. Terima kasih Bapa, kiranya Roh Kudus mengajarkan kepada jemaatmu di tempat ini, mengajarkan kebenaran dan memimpin setiap jemaat yang sungguh-sungguh mengasihi Engkau, yang mau taat untuk menghidupi kebenaran itu di dalam setiap masalah dan persoalan hidup, di dalam menghadapi kesulitan-kesulitan hidupnya. Biarlah mereka mau hidup bertanggung jawab, mau berfokus untuk mengasihi Engkau, mau melakukan segala kehendak. Pimpin, berkati gembala di tempat ini, Pak Yusak dan keluarganya, beserta istri, dua anak-anaknya, Bapak, berkati semua pelayanannya. Biarlah banyak jiwa yang akhirnya bisa dibimbing dan dimenangkan untuk Engkau. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang mau melakukan firman sama-sama berkata, Amin.